Hai, apa kabar semua? Semoga kita selalu sehat-sehat ya. Jangan lupa tetap jalankan protokol kesehatan juga ya. Sebelum kita mulai, perkenalkan, nama saya Juliani Sitanggang. Saya salah satu peserta Latsar CPNS Pemerintah Sumatera Utara dengan penyelenggara Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Sumatera Utara. Di sini, saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Yuk, kita lanjut. Pertama-tama, kita harus tahu perbedaan antara akuntabilitas dan responsibilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai dari yang diinstruksikan dan harus disertai dengan bukti-bukti fisik atau laporan. Sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sesuatu tanpa harus disertai oleh bukti. Aspek-aspek akuntabilitas mencakup: yang pertama, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang kedua, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan konsekuensi. Yang keempat, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Fungsi akuntabilitas yaitu: 1. Menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Prinsip lingkungan kerja yang akuntabel yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Jadi, untuk menjadi PNS yang akuntabel, kita harus bisa mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai PNS. Adapun tingkat dari akuntabilitas terdiri dari 5, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi. Yang pertama, akuntabilitas hukum. Kedua, akuntabilitas proses. Yang ketiga, akuntabilitas program. Yang keempat, akuntabilitas kebijakan. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS adalah: yang pertama, menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Yang kedua, melakukan perencanaan. Yang ketiga, melakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, memberikan laporan secara lengkap. Yang kelima, melakukan evaluasi hasil. Demikian video dari saya. Jiwa nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap PNS dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pelayan publik. Dengan nasionalisme yang kuat, diharapkan setiap PNS memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik dibanding kepentingan pribadi. Dengan mempelajari sejarah kebangsaan dan mengingat perjuangan para pahlawan sewaktu merebut kemerdekaan dari para penjajah, akan mampu memberikan inspirasi dalam memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaannya. Kita dapat melihat aktualisasi sila demi sila Pancasila dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme, di mana banyak implementasi yang bisa kita terapkan dalam setiap sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.